Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayatullah dari Pendidikan Akuntansi kelas A. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan dan lingkungannya. Yang pertama yaitu perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat, mendistribusikannya serta melakukan upaya-upaya lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Perusahaan sangat berperan penting bagi masyarakat karena sangat dibutuhkan. Yang ketiga yaitu lingkungan perusahaan adalah keseluruhan dari faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan berorganisasi maupun kegiatannya. Lingkungan secara luas adalah mencakup semua faktor eksternal yang mempengaruhi individu, perusahaan, dan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa perusahaan sangat berpengaruh jika berpengaruh untuk lingkungan sekitarnya. Selanjutnya itu beberapa hal yang membentuk lingkungan bisnis adalah kompetitor, pemasok, media, kelompok, pelanggan, pemerintahan, kondisi pasar, kondisi ekonomi, teknologi, permodalan, tren, dan beragam pihak yang berasal dari luar perusahaan. Kedua itu lingkungan sangat berarti bagi perusahaan. Perusahaan membutuhkan penyediaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan untuk lingkungan tertentu untuk memenuhi kegiatan lingkungan dan menanamkan modalnya sehingga perusahaan dapat melaksanakan aktivitas lingkungan juga menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk produksi barang dan jasa. Selanjutnya itu inti perusahaan. Inti perusahaan ada dua, yaitu sumber-sumber ekonomi dan tujuan perusahaan. Sumber-sumber ekonomi yaitu seperti tanah dan sumber daya alam lainnya. Yang selanjutnya tenaga kerja, modal, dan skill kewirausahaan. Tujuan perusahaan itu tujuan ekonomis, tujuan sosial, moral, dan hukum. Selanjutnya yaitu bisnis sudut pandang ekonomis. Bisnis adalah kegiatan ekonomis untuk menghasilkan untung. Good bisnis adalah bisnis yang membawa banyak utang. Tujuan bisnis adalah memaksimalkan keuntungan pencarian. Keuntungan bisnis tidak bersifat sepihak tapi tidak berinteraksi antar pihak. Bisnis berlangsung sebagai komunikasi sosial untuk menentukan para pihak yang melibatkan dirinya dalam bisnis tersebut supaya tidak mengalami kesalahpahaman antar pebisnis. Selanjutnya yaitu bisnis sudut pandang moral. Tujuan bisnis adalah memaksimalkan keuntungan. Mencari keuntungan bisnis adalah sah-sah dan wajar asal tidak dicapai dengan merugikan pihak lain. Banyak yang dilakukan untuk mengejar keuntungan dari segi ekonomis, tapi tak diperoleh untuk dari segi etika. Ketika harus menghormati kepentingan dan hak orang lain, menghormati kepentingan dari pihak orang lain, dilakukan justru kepentingan bisnis itu sendiri. Bisnis yang baik bukan saja bisnis yang menguntungkan, tapi juga dilakukan sesuai dengan norma-norma dan kesusilaan. Jangan sampai kita mengejar keuntungan yang tinggi dan dapat menjatuhkan orang lain. Selanjutnya yaitu bisnis sudut pandang hukum. Seperti ketika hukum merupakan sudut pandang normatif karena menetapkan apa harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Di samping sudut pandang hukum, kita tetap membutuhkan sudut pandang moral karena banyak bersifat tidak etis, sedangkan menurut hukum tidak dilarang. Proses terbentuknya peraturan perundang-undangan memakan waktu lama.
Masalah-masalah baru tidak segera bisa diatur secara hukum. Perumusan hukum tidak pernah sempurna sehingga ada celah yang bisa digunakan. Selanjutnya itu hukum dirumuskan tetap sulit dilaksanakan. Tidak semua permasalahan dapat diatur dan bisa dilaksanakan secara hukum, tetapi lebih pada praktek refleksi moral. Bisnis yang baik adalah bisnis yang patuh terhadap hukum. Selanjutnya yaitu good business. Bisnis yang baik adalah bisnis yang menghasilkan untung yang diperoleh sistem atas formula secara moral. Bagaimana mengukurnya? Hati nurani untuk dikatakan baik jika dilakukan sesuai hati nurani, dikatakan buruk bila bertentangan dengan hati nurani. Kaidah emas, hendaklah memperlakukan orang lain sebagai Anda sendiri memperlakukan diri Anda. Penilaian umum, perilaku etis adalah perilaku yang diterima masyarakat umum. Disinilah kualitas etis suatu perbuatan menurut adanya objektivitas dan keterbukaan dan tidak ada yang disembunyikan. Bisnis dan kepercayaan itu sangat penting bagi pebisnis, karena tanpa kepercayaan semua akan hilang dengan sia-sia. Selanjutnya yaitu hati nurani itu hati yang suci dan bersih. Suatu pembuatan yang dikatakan baik jika dilakukan sesuatu hati nurani. Selanjutnya yaitu perusahaan sebuah sistem. Setiap perusahaan mempunyai sistem yang berbeda-beda, dari sistem kesatuan atau unit yang terdiri dari sub-sub unit, saling bekerja sama dan saling pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung dalam mencapai tujuan tertentu. Dalam sistem itu banyak macamnya, yaitu sistem perdagangan, sistem penjualan, sistem pekerjaan, dan sistem modal, politik, dan lingkungan. Semuanya dapat bekerja sama untuk mensejahterakan perusahaan yang ingin dibangunnya. Selanjutnya yaitu sifat sistem perusahaan. Yang pertama, kompleks. Kompleks itu seperti kesempurnaan dignity perusahaan, satu kesatuan, berjenis, saling bergantung, dan dinamis. Satu kesatuan maksudnya seperti prinsip dan visi misinya sama. Sedangkan berjenis mempunyai macam-macam sistem perusahaan. Yang ketiga itu saling bergantung kepada setiap sistem perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan tertentu. Ketiga, dinamis secara selanjutnya yaitu dinamis adalah sebuah pergerakan atau perubahan dari suatu perusahaan atau seseorang dalam mencapai
mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya itu lingkungan eksternal adalah semua elemen dari luar organisasi yang relevan untuk organisasi. Unsur-unsur dari luar organisasi itu dikendalikan namun berpengaruh terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu lingkungan khusus, terdiri dari konsumen, pemasok, pesaing, dan kelompok kepentingan. Yang ketiga yaitu lingkungan eksternal, semua elemen dari luar organisasi yang relevan untuk operasi. Unsur di luar organisasi sulit dikendalikan namun berpengaruh terhadap organisasi. Lingkungan khusus sangat berpengaruh terhadap perusahaan, yaitu konsumen sangat berpengaruh bagi berdirinya perusahaan, pemasok, pesaing, dan untuk mendirikan sebuah organisasi harus dimulai di lingkungan eksternal, karena semua elemen di luar organisasi yang relevan untuk operasi. Unsur-unsur di luar organisasi sulit dikendalikan dan sangat berpengaruh terhadap organisasi. Selanjutnya yaitu elemen lingkungan. Elemen lingkungan untuk meliputi sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik, dan teknologi. Variabel sosial antara lain demografi, gaya hidup, dan nilai sosial. Variabel sosial budaya berkaitan dengan etika, benar, salah, dan tugas wajib, perkembangan penduduk, angkatan kerja, struktur kerja, partisipasi kerja, dan pendidikan berpengaruh nilai sosial budaya. Variabel sosial budaya berkaitan dengan etika. Maksudnya itu etika sangat penting bagi berdirinya suatu perusahaan. Bisa-bisa suatu kesalahan dapat meruntuhkan sebuah perusahaan yang besar karena menganggap remeh seorang atau perusahaan. Dan etika itu sangat penting bagi semua orang, dengan cara menghargai seseorang, cara menghargai lingkungan dan lainnya. Selanjutnya yaitu lingkungan umum. Lingkungan umum ada 8, yaitu lingkungan politik, hukum, sosial, perekonomian, kebudayaan, pendidikan, teknologi, dan demografi. Yang pertama yaitu politik. Politik itu adalah suatu organisasi dari luar yang sangat berpengaruh bagi lingkungan. Yang kedua, hukum sangat berpengaruh bagi lingkungan karena hukum sangat penting bagi perusahaan dan mudah saat melakukan perusahaan. Selanjutnya yaitu lingkungan spesial. Lingkungan spesial itu adalah dibagi menjadi 3, yaitu supplier, konsumen, pesaing. Lingkungan spesial itu supplier, yaitu adalah pemasok barang-barang mentah dari perusahaan lain untuk dimasukkan ke perusahaan untuk menjadikan perusahaan tersebut menambah barangnya. Yang kedua, konsumen itu adalah pembeli
yang sangat berpengaruh bagi berdirinya perusahaan. Berdirinya perusahaan untuk mencapai perusahaan yang besar. Yang ketiga, pesaing juga sangat berpengaruh bagi berdirinya sebuah perusahaan karena perusahaan tanpa pesaing itu hanya kebohongan. Pesaing kita tidak boleh menerima pesaing karena dia menjatuhkan kita. Selanjutnya itu pertanggungjawaban perusahaan kepada investor, tenaga kerja, konsumen, perantara, pemerintah, penyediaan, pesaing, lembaga penelitian, dan lingkungan. Yang pertama yaitu investor. Investor adalah orang yang menanamkan modal perusahaan. Investor itu adalah yang menanamkan modal bagi perusahaan dan sangat berpengaruh bagi berdirinya perusahaan. Yang tenaga kerja adalah yaitu karyawan yang ada di perusahaan tersebut, yang sangat berpengaruh bagi kinerja perusahaan tersebut. Ketiga, konsumen adalah peminat barang-barang atau pembeli dari barang-barang dari perusahaan. Ketiga, perantara itu adalah orang ketiga dari pembuatan perusahaan tersebut. Yang kelima itu pemerintah sangat juga berpengaruh bagi perusahaan karena tanpa pemerintah memberikan izin, perusahaan tidak akan bisa jalan dan semuanya akan sia-sia. Pemerintah juga bisa menghentikan sebuah perusahaan dengan semua maunya mereka sendiri tanpa memperhatikan apa yang akan terjadi ke depannya. Pemerintah, jadi jangan pernah macam-macam dengan pemerintah. Ini penyediaan itu sumber pengelolaan yang sangat juga berpengaruh. Tanpa penyediaan barang tidak akan jadi. Yang ketiga, pesaing juga harus diperhatikan karena pesaing juga berpengaruh dalam pembangunan suatu perusahaan untuk kedepannya. Selanjutnya itu lembaga penelitian. Lembaga penelitian juga sangat berpengaruh bagi perusahaan karena barang tidak akan bisa dikeluarkan dari perusahaan atau dijual ketika lembaga penelitian tersebut belum mengeluarkan statement mereka dari penelitian dari laboratorium yang telah ia buka tersebut. Yang terakhir yaitu lingkungan sangat berpengaruh bagi ini sebuah perusahaan karena lingkungan adalah inti dari suatu perusahaan tersebut untuk mengelola berbagai bahan-bahan, dan lingkungan juga berpengaruh bagi masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, di mana perusahaan sangat berpengaruh bagi lingkungan. Jadi inti perusahaan adalah lingkungan tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa.
dan salam sejahtera bagi kita semua, baik saya maupun yang menonton video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.